Kebanyakan umat Islam tidak tahu apa yang dikatakan Nabi. Nabi itu kan bahasa Arab. Kalau disematkan ke bahasa Indonesia, Nabi itu artinya cahaya di atas cahaya. Bukan manusia. Wah, ini Bang Ali ini nekat yang nyata ini. Iya. Kata Ya di Al-Quran Nabi, dikatakan nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya, itulah Muhammad itu. jadi Muhammad itu adalah Allah. Iya betul. Wah, nah. Muhammad ada di dalam kubur, betul? Betul. Umat muslim pengikut Muhammad, betul? Betul. Berarti kesimpulannya umat muslim pengikut orang dalam kubur, betul? Betul. Iya. Kenapa kok malu Bang wajahnya? Udah malu jadi orang Islam? Apa urusan? Inilah teman-teman udah malu, dia nunjukin mukanya. Udah malu Bang jadi pengikut orang dalam kubur atau gimana? Kalau malu boleh Bang, biar diobatin, biar diperbaiki, biar berhenti jadi pengikut orang dalam kubur. Gimana Bang? Lihat. Kalian semua menjadi saksi nih, 11.000 orang menjadi saksi. Bagaimana ketika muslim diajak diskusi, dia tidak mau lagi, wajahnya saja sudah disembunyikan. Sudah malu dia menjadi pengikut Muhammad. Malu Bang jadi pengikut Muhammad. Kalau berani langsung saja ke Indonesia, kalau berani ya. Jangan. Ibrahim Jeki. Halo. Nah itu yang berisik-berisik itu bisa nggak dilempar dulu pakai? Ini sebenarnya saya penting kali untuk bicara dengan saudara. Iya. Bukan itu loh yang di belakang. Itu bisa nggak dilempar dulu atap rumahnya? Buar gitu biar dia diam. Iya, itulah berapa kali saya mau naik kan, itulah kan saya sulit sekali rasanya untuk bicara rasanya kan. Memang saya sangat penting rasanya untuk bicara dengan Edes ya. Ya silakan tapi dinyalakan kamera dulu Bang. Jalan kamera ya. Aduh ya. Tuh yang berisik itu coba dilaporkan Pak RT. Pak RT, coba dulu itu suruh diam dulu itu Pak RT gitu. Nggak kebayang tuh teman-teman kalau ada orang sakit. Nggak kebayang tuh teman-teman kalau ada orang sakit. Gigi di samping nih. Gitu, aduh. Ya silakan. Oke lah, karena Ibrahim dia tidak menyalakan kamera, kita turunkan saja ya. Ya silakan ya teman-teman ya, silakan. Di sini teman-teman hukumnya itu wajib menyalakan kamera. Ya, kenapa? Ada banyak hal kenapa kita harus menyalakan kamera. Teman-teman kalau menyalakan kamera itu bahasa kita biasanya lebih teratur ya, supaya kita tidak hujat-hujatan. Di sini kita sungguh-sungguh mau diskusi ya. Kita paparkan argumen-argumen terbaiknya begitu ya. Kita membicarakan yang apa tentang Islam dan apa tentang Kristen gitu. Jangan yang fitnah tentang Islam maupun fitnah tentang Kristen. Begitu ya. Ya silakan ya teman-teman muslim, ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik. Oke, ada Bung. Oke. Ya, selamat malam saudara Bung. Halo Bung. Ya, selamat malam Bung. Oke, terpental ya. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, kalau Anda Kristen, tolong Anda jangan mengajukan permintaan naik ya. Biarlah yang Muslim dulu yang naik, berikan kesempatan kepada mereka ya teman-teman sekalian ya. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada saudara Ian. Oke, Ian. Ya, selamat malam saudara Ian. Iya malam Bang. Ya, silakan Bang nyalakan kamera.
Bentar bang. Iya bentar bang. Iya, silakan nyalakan kamera. Baik ya, turun dia ya. Kita kasih naik ada Rahman. Oke, Rahman. Ya, Rahman 07, selamat malam saudara Rahman. Halo Rahman. Ya, halo. Ya, apakah Bang Rahman ini seorang muslim Bang? Ya, Muslim Bang. Oke, baik Bang, bisa kita mulai diskusinya Bang. Kita diskusi lintas iman ini, saya pihak Kristen, Anda pihak Muslim. Sesuai dengan hari yang kita peringati hari ini, hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Silakan Bang, nyalakan kamera. Tunggu sebentar dulu Bang ya. Saya dulu. Saya undang dari sini ya Bang ya. Saya undang dari sini. Nah, itu silakan. Sudah nampak undangannya, sudah masuk ke layar Anda, silakan diterima. Tunggu dulu Bang ya. Nah. Ini ada apa ini teman-teman? Kenapa ini Islam sudah bergetaran? Iya teman-teman sekalian ya, ini memang sangat memalukan ini kalau misalnya kita diskusi dengan Muslim. Karena memang Muslim tahu teman-teman, kalau kita bahas ini memang itu akan membuat Islam tuh semakin babak belur dan terperosok ke lubang yang dalam. Iya. Kenapa? Karena memang ya, kalau kita belajar sesuai dengan apa yang informasikan di dalam Injil dan apa yang diinformasikan di dalam kitab sucinya orang-orang Islam, yaitu hadis-hadis, memang kita nanti akan menemukan perbedaan yang sangat mencolok begitu ya. Di mana Yesus naik ke surga, ya. Yesus Tuhan orang Kristen, Tuhan kita itu naik ke surga. Sementara Muhammad, Robnya umat Muslim itu turun ke dalam tanah. Ke kuburan begitu. Makanya memang teman-teman, intinya memang itu kok. Bahwa Kristen itu mengikuti yang naik ke surga. Sementara orang Islam itu mengikuti yang ada di kuburan. Nah, itu fakta. Itu adalah fakta. Gimana? Coba tanya orang Muslim, di manakah Muhammad? Jawabannya adalah di alam kubur. Makanya banyak orang ke Madinah ziarah ke makamnya Muhammad. Makanya saya bilang agama Islam ini adalah pengikut orang mati di kuburan, namanya adalah Muhammad. Loh, kalau saya tidak mengatakan yang benar, silakan Anda ke Mabes Polri. Apa yang saya katakan itu kan benar, bahwasanya umat Muslim itu pengikut Muhammad dan Muhammad ada di kuburan. Makanya saya bilang umat Muslim itu pengikut orang dalam kubur. Nah, sementara Kristen itu pengikut Yesus yang naik ke surga, begitu. Ya. Nanti mewek, Pak, lapor polisi, Pak. Kamu kenapa lapor polisi? Karena dibilang umat Muslim pengikut orang dalam kuburan. Emang orang Islam pengikut siapa? Pengikut Muhammad, Pak. Muhammad ada di mana? Di kuburan, Pak. Berarti umat Muslim pengikut orang di kuburan. Bener juga ya, Pak ya. Itu kan diskusi Donditan kan. Trik-triknya Donditan sama narasumbernya ketika dia membuat podcast. Nah, nanti kalau orang Kristen bikin podcast begitu nanti demo bersilit-silit, ya kan? Lomba pakai baju daster di Monas, begitu. Jangan begitulah umat Muslim, ya. Kalau Donditan bikin podcast begitu, nanti orang Kristen nanggepin, nanti kamu marah. Ya, silakan, yuk. Kita diskusi. Kita berikan ya kita berikan kesempatan kepada yang muslim. Ayo supaya kita diskusi dengan baik ya. Ayo paparkan apa yang Anda ketahui tentang agama Islam. Yo, silakan ya. Muslim jangan malu-malu, jangan takut-takut
Ya, silakan. Mari kita diskusi dengan baik. Oke ya, kita kasih naik ada Rugi dong. Rugi dong. Ya, selamat malam Rugi dong. Halo Rugi dong, selamat malam. Iya, temanya berat-berat terus bang. Jangan yang berat-berat terus bang kalau sama muslim bang. Kalau muslim itu bang, tanya aja apa hukumnya minum Coca-Cola. Itu langsung ngantri bang. Tapi kalau abang tanya Muhammad ada di mana, muslim gak ada yang berani bang. Iya Rugi dong, muslim bang. Baik, Rugi dong juga diam-diam kita turunkan ya. Kita memberikan kesempatan sekali saja ya. Kita melihat ya bagaimana umat muslim memang sudah dalam posisi lemah ya dalam diskusi. Ya memang mereka sangat lemah dalam diskusi atau berargumen ya, memang dalam posisi terpuruk. Ya, makanya kenapa setiap umat muslim itu diajak bahas agamanya itu bukan argumen yang keluar. Yang keluar ancaman. Ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar Tono. Iya, selamat malam saudara Tono. Kita masih sabar ya, menunggu. Mudah-mudahan masih ada orang Islam yang bisa berargumen. Selamat malam saudara Tono. Macet lagi. Kita kasih turun lagi ya. Apakah kalian sudah lihat bagaimana orang Islam kalau ditanya tentang Muhammad ada di mana? Bisa jawab, bisa jawab. Tanya Muhammad ada di mana Slim? Di kuburan kan? Iya. Wahai pengikut orang dalam kubur. Ayo silakan, yuk. Wahai pengikut orang dalam kubur. Oke, kita kasih naik ada Sulaiman. Sulaiman 8504. Silakan. Sulaiman, kalau dari namanya ini muslim ini. Ya, selamat malam saudara Sulaiman. Selamat malam Kristen pengikut Yesus telanjang. Oke, silakan nyalakan kamera Sulaiman. Pengikut Muhammad yang pakai kain kafan. Silakan nyalakan kamera. Yesus yang disalib telanjang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu supaya kalau Anda ngomong itu biar kelihatan mukamu kalau ngomong. Silakan. Iya. Oke, baiklah. Kalau sudah ketakutan, Nah, iya. gelap-gelapan. Mana lampunya? Nah, gelap juga. Lampunya mana? Kenapa kalian suka gelap-gelapan? Lampumu kemana lampunya? Cukup kelihatan mukanya aja, nggak apa-apa. Takut ya gelap. Oke. Ada hantu ya. Gini, ini kan hari kenaikan Yesus Kristus. Naik ke surga. Nah, saya mau tanya nih sama kamu nih. Menurut agama Islam, Muhammad tuh ada di mana? Pakai dalil kalau ngomong, jangan pakai halusinasi ya. Menurut Idis, menurut Idis gimana? Menurut saya, Iya. ada di kuburan, ada di Madinah kuburnya. Makanya umat Muslim ziarah ke sana. Iya, betul. Betul, ada di kuburan. Dan umat Muslim pengikut Muhammad, betul? Mengikuti. Iya, umat Muslim itu pengikut Muhammad tidak? Iya, betul. Pengikut Muhammad. Berarti umat Muslim pengikut mayat dalam kubur, betul? Nah, meninggal menurut Anda? dunia. Kok menurut saya ini bagaimana? Muhammad ada di dalam kubur, betul? Betul. Umat Muslim pengikut Muhammad, betul? Betul. Berarti kesimpulannya umat Muslim pengikut orang dalam kubur, betul? Betul. Iya.
Wahai pengikut orang dalam kubur, mengapakah Wahai kau serahkan pengikut dirimu Yesus dipimpin yang oleh telanjang. mayat di kuburan? Kenapa Anda Jawab. suka dipimpin oleh manusia yang Jawab. telanjang disalib? Ya, Apa? sudah dijawab. Yesus naik ke surga. Kalau Yesus disalib doang, tidak naik ke surga. Seandainya Yesus tidak naik ke surga, nggak usah jadi orang Kristen, nggak usah. Percuma, ngapain ikutin mayat? Nanti nasibnya sama seperti orang Islam. Tuhan, Ya, silakan. kenapa Anda mengikuti Tuhan yang manusia Oh, dituhankan? ini saja Kenapa? belum dijawab kok Anda lari kemana-mana. Gantian tanya-tanya. Iya, sudah saya jawab. Kami mengikut Yesus karena Yesus bangkit. Karena Yesus naik ke surga. Karena Yesus tahu jalan ke sana. Nah, sementara kamu katanya mau ke surga, tapi ngikutin orang yang masuk kuburan. Gimana? Ya, silakan jelaskan. Ya, kenapa Anda percaya kepada manusia? Kenapa Anda menuhankan manusia? Lemah toh? Waduh, ini lari kemana-mana. Ditanya apa, dijawab apa. Jawab aja. Oke lah, kalau sudah lemah dibawa dulu. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Lemah sekali. Kita sudah sering membahas itu ya. Bahwa kami Kristen menuhankan Yesus. Kalian Islam menuhankan Muhammad. Dan itu sudah banyak muslim yang mengakui. Ya. Ayo silakan, yo muslim-muslim. Jangan yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam. Yuk. Jangan yang bisanya cuman lemah begitu ya. Yuk. Oke, kita kasih naik ada Zah. Sebentar ya, sabar. Oke, kita kasih naik Zah, siapa yang namanya? Zah Dedi. Oke. Ya, selamat malam saudara Zah Dedi. Zah Dedi, selamat malam. Malam bang, Kristen bang, kepencet. Oke, saya turunkan ya. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya bang ya. Yang Kristen teman-teman yang ada di kolom antrian, tolong tarik permintaan naik Anda. Kita di sini mau tanya Muhammad di mana sama orang Islam. Kalau kita tanya Muhammad ada di mana sama orang Kristen, kita seolah-olah channel kita ini seperti channel pengecut. Gitu loh. Seperti channelnya Dondi sama Juma. Nanya agama Kristen yang ditanya Islam. Gitu loh. Seperti channelnya Abdul Somad. Membahas agama Kristen tapi orang Kristennya tidak diundang. Yo, channel kita bukan channel pengecut teman-teman. Kita undang muslimnya langsung. Gitu loh ya. Oke, kita kasih naik ada Mama Paris. Ya, selamat malam Mama Paris. Silakan nyalakan kamera. Oke, ya, saya sudah bilang jangan mengajukan permintaan naik yang Kristen. Tetapi saya tidak tahu ya. Kenapa apakah orang tidak dengar atau bagaimana begitu ketika saya bilang yang Kristen jangan naik. Oke, kita kasih naik dulu ada Kacirgen. Oke, Kacirgen. Ya Kacirgen, selamat malam. Kacirgen. Hindu bang. Ya, Muslim bang. Hindu bang, turun. Hindu. Ya. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Kepencet bang. Ya, sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda Muslim, silakan ajukan permintaan naik. Kalau Anda bukan Muslim, jangan mengajukan permintaan naik ya. Ya, Theophilus. Ya, Theophilus.
Selamat malam Theophilus Muslim Bang. Kenapa malam hari ini sinyalnya agak susah atau bagaimana ini? Apakah sedang hujan lebat atau bagaimana ini? Cepat kita lihat ini. Ya, Theophilus, apakah Anda seorang Muslim? Oke. Sebentar ya. Pinky Agustian. Oke, Pinky Agustian. Sinyal hujan. Oh, hujan. Pantesan. Ya, Pinky Agustian. Hujan deras. Oh, pantesan. Ya, iya. Oke lah ya. Kita kasih naik ada. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Kita lihat dulu ya. Kita lihat. Ini. Sebentar. Bentar. Oke, kita kasih naik ada Jiras, NNG Jiras. Atau Avino, Avino. Ya, selamat malam saudara Avino. NG Ras. Ini gimana nih namanya nih? Jaras. Selamat malam saudara Enjeras. Halo? Ya, selamat malam. Ya, silakan Bang. Coba nyalakan kamera. Kenapa tidak mau PK dengan Ustadz Yus, Pak? Kameranya mana Bang? Iya, susah sekali kayaknya sinyal malam hari ini. Ada apa ya? Oke, kita kasih naik ada... sebentar ya teman-teman ya. Anugerah produk coba. Anugerah produk. Ya, anugerah produk. Selamat malam Bang. Halo, anugerah produk. Ya, Muslim Bang. Ya, kenapa? Kenapa kok malu Bang wajahnya? Udah malu jadi orang Islam? Apa urusanmu? Inilah teman-teman udah malu, dia nunjukin muka. Udah malu Bang jadi pengikut orang dalam kubur atau gimana? Kalau malu boleh Bang, biar diobatin, biar diperbaiki, biar berhenti jadi pengikut orang dalam kubur. Gimana Bang? Mukanya udah nunduk teman-teman. Muka sudah nunduk, lihat tuh. Lihat teman-teman orang Islam teman-teman, lihat ya, lihat mukanya sudah nunduk. Kenapa Bang muka nunduk begitu? Tidak berani menatap kamera. Kan saya bilang apa teman-teman? Memang Islam lemah kalau diskusi, lemah sekali mereka. Lihat, ketika mereka datang kemari,
yang katanya mayoritas, nunjukin muka saja mereka sudah nggak berani. Lihat, lihat. Apakah Muslim berani melihat kamera? Takut Nggak ya. berani. Buka kecamatannya dong. Mana kamu aja nggak kelihatan. Kamu minta buka kacamata. Berat, berat. Sudahkah kalian lihat bagaimana umat Muslim? Lihat, kalian semua menjadi saksi nih. 11.000 orang menjadi saksi. Dedis. Bagaimana ketika Muslim diajak diskusi, dia tidak mau lagi. Wajahnya saja sudah disembunyikan. Sudah malu dia menjadi pengikut Muhammad. Malu bang jadi pengikut Muhammad. Kalau berani langsung saja ke Indonesia. Kalau berani ya. Jangan cuma cor aja di. Sedangkan mukamu luar di saja kau Amerika. tidak berani. Kau ngundang-undang. Saya akan menemui kamu kalau mukamu kayak gini. Gimana? Mukamu saja tidak berani kau tampilkan. Sama SPI aja yang nggak nyata. berani loh. Berboro Udah, nunjukin kau muka tidur di sama bawah orang sana. jelas. Gitu nantang-nantang. Mukamu saja nggak kelihatan. Teman-teman sekalian, janganlah kalian itu membuat agama Islam itu makin babak belur. Kalau kamu tidak punya ilmu, jangan naik. Cukup kamu jadi penonton saja. Biarin orang yang punya ilmu yang naik. Wahai pengikut orang dalam kubur. Wahai pemuja dan penyembah mayat dalam kubur. Kalian ini. Cobalah naik kemari. Kemudian berikan argumen-argumen, bantahan-bantahan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Yuk silakan. Apa kamu? Takutnya setengah mati, kenapa sih? Ada apa? Ayo, kita kasih naik ada Aldi Pamungkas. Aldi Pamungkas. Ya, selamat malam saudara Aldi Pamungkas. Selamat Apakah Anda malam seorang Muslim? abangku. Apakah Anda seorang Muslim? Selamat malam abangku. Ya. Oh, Muslim. si Aldi. Ya, silakan Bang Aldi, nyalakan kamera dulu Bang Aldi. Gimana bang? Iya, Bang Aldi, Anda ini masih Muslim. Iya bang, iya. Ini salah satu yang saya bilang teman-teman, seorang Muslim yang sudah mengakui bahwa Islam, agama Islam itu adalah penyembah Muhammad, betul? Iya bang, iya betul. Iya. Kenapa Bang Anda mengikuti orang mati di kuburan? Muhammad itu bukanlah manusia. Muhammad bukan manusia. Nah ini lagi nih. Jadi Muhammad itu siapa Bang? Muhammad itu sifat yang terpuji dan berkoneksi di dalam diri kita. Jadi Muhammad bukan manusia. Ya. Oh, ini Nama berarti- Muhammad itu bukan manusia tetapi sifat yang terpuji. Terus yang Itulah yang dibilang, dikatakan Muhammad. yang dibilang Muhammad itu seorang nabi gimana? Yang diceritakan dalam hadis itu ya. Di dalam Al-Quran. Makana Muhammadun, bukanlah Muhammad itu aba ahadim, bapak dari seorang laki-laki, mirrijalikum di antara kalian, walakir Rasulullah, melainkan dia itu utusan Allah, Rasulullah, wa khataman nabiin, dan juga penutup para nabi. Nah itu jelas-jelas dikatakan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Bagaimana Anda bisa katakan Muhammad bukan manusia? Iya, Nah baik. cuman yang jadi problem, kenapa Muhammad yang manusia itu dipuja-puji, ya, disembah dan diikuti oleh umat Muslim? Kenapa umat Muslim mengikuti mayat dalam kuburan? Silakan. Itulah bang. Itulah bang.
Silakan. Itulah Bang, kebanyakan umat Islam tidak tahu apa yang dikatakan Nabi. Nabi itu kan bahasa Arab. Kalau disematkan ke bahasa Indonesia, Nabi itu artinya cahaya di atas cahaya, bukan manusia. Wah, ini Bang Ali ini nekat yang nyata ini. Iya. Kata Ya di Al-Quran Nabi, dikatakan nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, itulah Muhammad itu. jadi Muhammad itu adalah Allah. Iya betul. Wah, nah. Oke, coba saya undang dulu satu muslim ya. Coba saya undang dulu satu muslim supaya nanti dibilang. Tapi gimana nih? Apakah Anda ini jangan-jangan Anda Islam KW ini gimana nih? Gini Bang Ali. Bisakah Anda meyakinkan kaum muslimin wal muslimat dan juga penonton, karena jamaah saya ini banyak muslimnya. Ya. Jamaah saya ini bisa saya bilang gereja online, tapi jamaah saya ini kebanyakan mayoritas tuh muslim. Nah, Iya betul, betul. coba buktikan kepada kaum muslimin wal muslimat yang menonton acara ini bahwa Anda itu betul-betul seorang muslim. Bagaimana caranya? Entah Anda biasanya kan orang muslim itu dibaca bacaan Al-Qur'annya, betul. Coba misalnya ayat kursi atau apa, atau surat An-Nas atau apa, coba yang Anda tahu silakan. Ya banyak Bang surat-surat yang saya Coba tahu apa di yang dalam Anda Al-Quran. ingat atau Anda masih hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alahu sana wa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Surat apa itu? Innahu ya'lamul enggak tahu Bang, cuma itu di masa saya salat saya pakai itu. Oh begitu. Atau coba bacaan-bacaan sholat, tahiyat awal, tahiyat akhir, coba. Hampir lupa Bang, cuman at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Oke, sah ini muslim ya, sah ya. Oke. Jadi sebagai seorang muslim, Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Allah ya. Iya, makanya di dalam Al-Quran nurun ala nurin, artinya Muhammad itu cahaya di atas cahaya lagi. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Allah berselawat bersama para malaikat. Bahkan Allah lagi menyuruh kepada orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Artinya apa? Maksudnya Muhammad itu ada di atas Allah. Bullshit dah. Muhammad ternyata ada di atas Allah. Jadi posisi Muhammad itu seperti itu karena dia dikatakan Muhammad itu kan ruh kesempurnaan Bang. Muhammad ada di atas Allah. Lah terus yang di kuburan yang di Madinah itu siapa kalau begitu? Ya kemungkinan itu hanya hanya gambar-gambaran doang lah. Tidak bisa dibongkar tentang hal itulah Bang. Mungkin itu hanya dijadikan kiasan-kiasan doang gitu. Seperti itu. Jadi itu bukan makamnya Muhammad. Ya, kalau menurut pemahaman saya bagaimana Tuhan bisa dikubur? Kan tidak mungkin, tidak masuk di akal bagi saya. Oke. Lalu siapa yang beristrikan yang bersuamikan Aisyah, bersuamikan Khadijah, yang anaknya Aminah, itu siapa kalau begitu? Ya makanya di dalam hadis juga tidak dikatakan siapa yang mengawinkan Muhammad itu kan tidak ada di situ, siapa penghulunya nggak ada. Karena apa? Di dalam hadis sendiri menjelaskan bahwa sifat-sifat yang diturunkan dari Allah disematkan kepada Muhammad. Itulah yang dikatakan dalam hadis. Jadi sifat yang perkawinan itu artinya persatuan, menyatu. Itu yang dikatakan perkawinan, bukan perkawinan seperti manusia di muka bumi ini. Jadi pemahaman pemahaman kawin menurut Tuhan bukan perkawinan seperti manusia, tapi penyatuan di antara sifat-sifat itu dan disematkan kepada Muhammad karena Muhammad itu adalah sifat paling terpuji gitu.
Oke lah. Berarti yang menjadi anaknya Aminah itu siapa? Aminah itu bang, kata Aminah itu alif amim. Aminah, alif mim non. Apa artinya di situ? Alif itu kan merujuk kepada Allah. Artinya zatnya Allah. Jadi mim itu rujukannya kepada Muhammad. Itulah Aminah. Nonnya itu merujuk kepada cahaya. Berarti Itu yang dimaksud. Muhammad anaknya Allah. Iya betul. Musyada ini udah. Makin kita ini makin. Coba ini kita undang yang muslim dulu ya, karena nanti takutnya kita dibilang fitnah ini teman-teman. Kalau kita hanya mengundang satu muslim, tidak kita undang muslim yang lainnya. Coba ya. Sebentar ya, kita kasih naik dulu ada Muhammad Reza. Coba Muhammad Reza. Ya, saudara Muhammad Reza. Ini biar ini ya, ada klarifikasi dulu dari pihak muslim, bantahannya juga. Karena kalau kita kasih naik satu muslim, nanti muslim yang lain kayaknya merasa dikesampingkan. Ya, jadi bagus juga Bang Edis. Masalahnya saya di Komal-Komal Islam ini tidak pernah dikasih ruang. Dan saya tidak pernah diakui bahwa saya adalah orang Islam. Makanya saya keberatan sekali. Maka saya memang sengaja untuk naik ke roomnya Bang Edis. Karena penontonnya di Bang Edis ini sangat banyak sekali. Saya pakai baju dulu Edis ya. Boleh gak? Oke, Deng Sarul silakan nyalakan kamera. Ya saya pakai baju dulu ya. Oke, nanti kalau udah pakai baju naik lagi ya. Kalau udah pakai baju naik lagi nanti. Coba sebentar ya Bang ya, kita kasih naik dulu satu muslim ya, satu muslim supaya ini pengakuan yang cetar membahana ini dari pihak muslim ya. Ini Muhammad ini ternyata di atasnya Allah ini. Ya, Toyib muslim Bang. Bang Toyib. Nih, ini muslim-muslim pada diam. Iya Bang Toyib muslim Bang. Muslim. Gak kedengeran Bang suaranya. Oke. Ini ada satu muslim juga nih Bang. Bang Aldi, ini juga dia seorang muslim. Dan dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah Allah. Begitu. Tapi kadang-kadang anak Allah. Kadang-kadang lebih tinggi dari Allah. Ini gimana nih Bang? Pemahaman Aldi Pamungkas ini Bang. Gimana ini? Silakan. Kalau menurut saya ya bukanlah. Allah itu kan ada di diri kita. Allah ada di diri kita. Dalilnya dari mana ini Abang? Dalilnya di mana itu Bang? Allah ada di diri Anda. Bersama kita. Bersama. Allah bersama kita. Oh begitu. Oke lah. Jadi kalau menurut ini Bang Aldi bahwa Muhammad itu juga adalah Allah, gimana itu kira-kira? Salahnya di mana maksud saya? Halo, Toyib? Ya Bang. Iya, bagaimana itu menurut Anda ketika dikatakan Muhammad itu adalah Allah oleh Aldi yang juga muslim? Menurut saya kan Nabi Muhammad itu kan utusan Allah kan. Untuk ya istilahnya marketingnya Allah kan. Gimana Aldi Setia, silakan tanggapannya. Saya jadi bingung ini yang mana ini. Islam setiap saya tanya beda semua. Gak pernah ada satu jawaban gitu loh. Ya jadi begini Bang ya. Jadi kebanyakan umat Islam tidak paham tentang kata utusan. Karena sebagaimana manusia, bahasa manusia ini sebenarnya seperti contoh, aku mengutus kamu lah contoh ya Bang ya. Jadi di antara kamu dengan saya itu berpisah, itu menurut manusia.
Itu masalahnya. Makanya kebanyakan di dalam Islam ini kebobolan cara memahami utusan. Jadi utusan, kata utusan kalau menurut Tuhan artinya aku menyatu, bersatu di dalamnya. Itu yang dikatakan utusan itu menurut kata Tuhan. Tapi menurut kata manusia dikatakan utusan itu dikira aku berpisah denganmu. Karena apa? Manusia tidak berkuasa. Maka disitulah kekuasaan Tuhan sesuai dengan kata utusan itu mentajallikan dirinya untuk menjadi Muhammad itu. Artinya berkoneksi di dalam Muhammad itu. Itu namanya utusan. Dan ini kebanyakan umat Islam kebobolan untuk memahami kata utusan. Dikira kata utusan itu sebagai manusia, bahasa manusia. Tapi kalau bahasa Tuhan menyatu. Itu utusan. Oke, jadi sebenarnya paham seperti ini teman-teman, paham seperti Aldi ini sudah dipahami juga oleh banyak umat Muslim. Salah satunya adalah ini kelompok-kelompok Islam yang mengakui Muhammad itu adalah Allah nih ya. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas? Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asal. Ini asal 3 in 1. Jangan bahas keluarnya nanti. Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itu wujudnya Allah. Muhammad inilah hakikat Allah. Berarti hakikat Muhammad adalah Allah. Hakikat Allah adalah Muhammad. Allah dan Muhammad adalah asal. Allah namanya Muhammad wujudnya. Nah. Ya, silakan gimana itu? Kalau masalahnya kalau wujud daripada Allah itu Muhammad, kenapa kalau ada perempuan-perempuan mau menyerahkan diri langsung ini kenapa ini? Silakan. Makanya itu yang saya katakan tadi, Bang. Di dalam hadis itu hanya artinya ya? Artinya hanya bahasa kiasan tentang sifat itu. Karena sifat Allah itu ada 20 sifat. Salah satunya adalah suka wanita. Ya, seperti contoh itu. Itu namanya sifat wanita itu kan seperti hawa nafsu. Itu yang dikatakan sifat wanita yang sebenarnya. Tetapi yang namanya orang yang mengarang hadis ini hanya pokoknya jauh daripada kenyataan itu. Jadi kebingungan, walaupun umat Islam sendiri bingung gitu untuk mengertikan hal ini. Seperti kata utusan tadi lah, contoh utusan tadi. Seperti Yesus diutus oleh Bapa. Sebenarnya sudah mutlak jadi Tuhan. Itu pengertian utusan itu seperti itu. Jadi mengertikan utusan itu jangan samakan bahasa manusia. Bahasa manusia dengan bahasa Tuhan itu berbeda gitu loh. Itu harus tahu memisahkan di antara bahasa Tuhan dan bahasa manusia gitu. Artinya Anda sudah mengakui bahwa Muslim itu menuhankan Muhammad, menyembah Muhammad, dan Allah itu adalah Muhammad ya? Ya, tanpa disadari. Baik. Terima kasih atas pengakuannya. Terima kasih. Ya, mungkin Bang Thoyib ragu-ragu apakah Aldi Pamungkas ini seorang Muslim? Ya gimana ya Bang? Kalau saya ini kan tentang gitu belum begitu dalam Bang. Masih awam. Berarti Bang. Anda mengakui bahwa dia seorang Muslim ya? Ya oke ya. Mengakui, oke. Ya terima kasihlah pandangannya ya Bang Aldi dan Bang Thoyib ya. Saya ini kalian menambah daftar ya tentang orang-orang Islam yang percaya bahwa Muhammad itu adalah Tuhan kalian. Terima kasih. Oke, kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain ya, Bang Aldi dan Bang Thoyib. Ya, sebentar Bang, saya akan ingin ada tambahan sedikit Bang ya, kepada umat silakan. Islam. Silakan. Hai umat Islam, baik yang di bawah semuanya ya, tolong
naik ke roomnya Bang Idis karena Bang Idis itu bukanlah ingin memframing umat Islam yang sebenarnya, namun hanya untuk menguji kalian, ya. Bagaimana cara memahami umat Islam tentang Tuhan? Karena di 2 kalimat syahadat sebenarnya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain. Kalau memang diartikan secara bahasa lurus, artinya umat Islam ini tidak ada Tuhan, hanya ada Allah. Dia hanya ada Allah, bukan ada Tuhan. Menurut bahasa itu. Jadi tolong kepada umat Islam yang di bawah, kalau Anda belum tahu tentang Tuhan itu, tolong jangan naik, karena Anda akan jadi bulan-bulanan juga di atas hati. Sekian Bang Idis, demikian saja. Ya? Oke, terima kasih Bang Aldi. Selamat malam. Saya turunkan ya. Malam. Ya. Ya itulah teman-teman ya. Jadi jangan dibilang bahwa tidak ada Muslim yang mempertuhan Muhammad. Banyak ya. Bahkan sekarang itu umat Muslim sekarang sudah senang konser joget-joget sambil nangis-nangis menyembah, memuji, memuliakan Muhammad. Ya. Tapi yang jadi masalah Muhammad ada di kuburan. Ayo, gitu. Ya, ayo silakan. Yang muslim-muslim. Oke, kita kasih naik ada Iki. Saudari Iki. Ya, selamat malam Saudari Iki. Silakan nyalakan kamera Anda. Saudari atau saudara Iki. Muslim ya Bang ya? Ya. Oke, silakan Bang. Bagaimana tanggapan Anda nih? Idis, kamu pernah mengatakan kalau yang bukan disalib itu bukan Yesus, berarti itu adalah orang yang ditumbalkan. Kalau orang yang disalib itu bukan Isa atau bukan Yesus maksud kalian, berarti orang tersebut ditumbalkan oleh Allah. Betul. Karena katanya mukanya diganti sama mukanya Isa. Kan orang-orang ingin mencari-cari Isa atau Yesus, betul? Dan ingin menyalibkan dia, betul? Iya. Nah, lalu Allah membuat orang yang bukan Isa, bukan Yesus, tapi mukanya diganti jadi mukanya Isa, betul gak? Iya. Ya berarti dia ditumbalkan sama Allah gimana? Contoh nih, contoh. Kamu adalah seorang koruptor, misal. Lalu kamu mau dihukum gantung misalnya. Lalu kamunya lepas. Tapi ada orang lain yang bukan kamu. Nah diganti mukanya dengan muka kamu. Nah, berarti kan dia jadi tumbal. Betul nggak? Iya, meninggal dunia. Betul nggak? Tapi kalau aku balikan ke kamu langsung kamu kick loh ini. Enggak, kamu jawab dulu sebelum balikan ke saya. Coba jawab dulu. Berarti Allah menumbalkan orang lain sebagai pengganti Isa, betul? Ya. Iya. Betul. Terus di mana salahnya saya? Berarti kamu malah lebih parah lagi. Parahnya di mana? Kamu menumbalkan Tuhan diri. Menumbalkan gimana maksudnya? Tuhanmu sendiri untuk menebus dosa kamu. Menumbalkannya gimana maksudnya? Kamu lebih parah. Kamu berbuat dosa, kamu berbuat zina, mencuri, rampok, rudal paksa. Terus? Terus kamu tanggung jawab. Tuhan kamu jadikan tumbal di kayu salib. Sejak kapan saya menumbalkan Tuhan? Sekalian. Sejak kapan saya menumbalkan Tuhan? Itu Yesus di kayu salib. Menebus dosa. Itu tumbal namanya. Baik, saya jelaskan. Kamu bertanya tentang Kristen, saya jelaskan. Saya jelaskan. Gini konsepnya, di dalam Kristen bukan begitu. Bukan yang kamu pahami. Makanya kurang-kurangin benturin kepala ke ubin. Begini,
Karena kamu sering membenturkan kepala ke ubin, makanya kamu tidak memahami apa yang diimani oleh orang Kristen. Jadi yang diimani orang Kristen itu begini. Yesus di dalam Bible itu kan digambarkan. Aku menggunakan konsep yang sama dengan kamu. Ya, ini biar saya jelaskan dulu nih ya. Bisa mendengar? Apakah suara saya delay? Iya, iya. Oke. Jadi Yesus di dalam Bible itu digambarkan bahwa dia taat sampai mati. Mau saya tunjuk ayatnya? Ini delay nih dia. Ini delay dia. Oke, gini saja. Kamu naik lagi ya. Naik lagi. Coba bagusin dulu sinyalmu. Karena kalau ngobrol begini, saya ngomong sama kamu, suara saya 5 detik lagi baru kamu terima. Beneran kan? Ya silakan teman-teman, bagusin sinyal ya. Teman-teman pastikan kalau Anda naik, sinyal Anda itu baik. Begitu. Karena kalau saya ngomong, suara saya 3 detik lagi Anda terima, itu sakit kepala ngomong sama orang itu. Sakit kepala teman. Ya. Kalau Anda sudah pernah jadi host yang kayak begitu yang bikin pening ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Ahmad Alibaba. Ahmad Alibaba. Ya, selamat malam saudara Ahmad Alibaba. Malam bang. Ya, Muslim bang. Alhamdulillah Muslim. Ya, silakan bang, nyalakan kamera. Mari bang, kita diskusi dengan baik, tunjukkan bahwa Islam mampu berargumentasi, mampu memaparkan apa itu agama Islam, tidak hanya ngamuk-ngamuk saja terus, apalagi ngancam-ngancam. Silakan. Begini aja bang, saya cuma nanya agama Ya, yang nyalakan paling... dulu kameranya bang. Kalau abang sudah malu jadi orang Islam, nggak apa-apa, kasih tahu bang. Saya udah malu bang jadi orang Islam gitu. Saya nggak mau dilihat orang kalau saya itu orang Islam. Karena malu saya jadi orang Islam. Nggak apa-apa, bilang aja begitu. Coba. Aku di sini nggak mau debat. Iya, kita nggak debat, kita diskusi. Apakah Anda masih bangga bahwa Anda orang Islam? Bangga. Bangga. Kenapa Anda tidak berani menyalakan kamera? Sudah malu jadi orang Islam. Kasih nyala lampu dulu lah bang. Apa saya dulu ke rumah nyalain lampu? Saya harus ke kalau rumahmu boleh, nyalakan lampu begitu? Kalau boleh datang aja bang. Sedangkan mukamu saja nggak jelas gimana mau datang. Mukamu saja tidak mau kau perlihatkan. Emang kalian ini botol atau bagaimana? Datangnya kemana? Mukamu saja tidak jelas. Alamatmu saja tidak jelas. Gimana? Datang. Udah kau dibawa dulu nonton. Botolnya setengah mati. Ayo silakan. Silakan ya, kalau Anda Muslim dan Anda masih pede bahwa Anda itu Muslim, ayo nyalakan kamera, diskusi dengan baik. Tapi kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, jangan naik. Gitu loh. Enggak ada saya paksa Anda suruh naik. Enggak. Ini khusus orang yang masih bangga dengan agama Islamnya. Ya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Reza. Ya, selamat malam Muhammad Reza. Malam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Gimana? Iya, Muhammad Reza. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman sekalian. Ya, gimana Bang Muhammad Reza? Kabarnya? Baik. Baik. Siap berdiskusi dengan baik Bang? Siap. Oke. Jadi Bang, ini kan adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Dulu kenaikan Isa Al-Masih. Terus diganti oleh pemerintah menjadi kenaikan Yesus Kristus. Karena orang Islam kalau ditanya tentang Isa Al-Masih, biasanya orang Islam tuh alergi, terus bingung. Isa disalib atau enggak bingung.
Ya. Alerginya di mana? Oke, tapi kita jangan bahas ke situnya, kita fokus ke sininya. Nah, gini Bang. Di dalam agama Kristen, ini dalam agama Kristen ya, kita jangan debat. Yesus itu naik ke surga. Ya kan, disaksikan oleh murid-murid, disaksikan oleh banyak orang, ya, tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Nah, menurut agama Islam, kita juga nggak mau berdebat ya. Menurut agama Islam, Muhammad tuh di mana? Muhammad itu masih di alam kubur. Di dalam kubur. Oke. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan orang-orang itu yang soleh atau para nabi itu mati. Akan tetapi Sebentar. Ini Anda sudah mengedit Al-Quran. Sebentar. Tunggu. Sabar. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Artinya apa? Mereka itu hidup. Artinya? Bahwasanya tetapi mereka itu hidup. Iya, artikan dulu artinya. Ya itu sudah artinya. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Enggak ada di situ para nabi loh. Astagfirullah. Oke, saya bukakan ayatnya ya. Saya bukakan suratnya. Oke, ya. Dengar Bang, dengar ya. Dengar. Gimana? Dengar dulu. Itu memang bukan para nabi dikhususkan. Iya. Ya. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Orang yang soleh. Jangan orang yang soleh. Orang yang soleh itu jangan kamu katakan mereka itu mati, tetapi mereka itu hidup. Ada ayatnya demikian. Sekarang terus, saya tanya, apakah Muhammad orang soleh? Ya Allah. Loh, jangan orang pusing soleh. Bang. Saya tanya, apakah Muhammad orang soleh? Panutan kami Rasulullah. Iya, Muhammad itu kami. panutan kalian, bukan orang soleh. Gimana? Lah, justru itu saya tanya, apakah Muhammad itu orang soleh? Abang jawab, Muhammad itu panutan kami. Kan gak nyambung. Lah emang panutan kami. Betul, orang yang Muhammad soleh itu panutan kalian. Saya dengar. Satu-satu dengar. Bang, biar Bang dengar. Oke, dengar ya. saya. Yang saya soleh, pertanyakan adalah dalil bahwa Muhammad itu adalah orang soleh. Dalilnya. Terus? Lalu Anda jawab, Muhammad itu panutan kami. Memang kalau panutan kalian udah pasti dia orang soleh. Orang yang soleh, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Baik, terus coba buka surat An-Nahl ayat 99. Biar saya tunjukkan Muhammad itu orang soleh atau orang yang durhaka. Coba ayo. An-Nahl 99. Saya ini HP cuma satu. Oke, mau saya bacakan dari sini. Nah, baca aja. Baik, saya bacakan dari sini. Kasih lihat. Memang mereka ini nekat yang nyata mereka ini. Baik. Kita bukakan surat An-Nahl. Ayat 99. Saya bacakan di sini. Karena Anda tidak punya Quran, ya itulah alasan Anda masih Islam. Banyak. Ya sudah buka. Ya sudah dibuka. Saya nggak punya. Saya masih nggak punya wudhu untuk buka. Pantesan Anda tidak ngerti isi Al-Quran. Baik, saya bacakan. Sorry Bang. Al-Quran di kepala saya juga. Saya bacakan. Nah, baca. Anda kan tidak sudi lagi membuka Al-Quran. Baik, saya bacakan. Sesungguhnya Syaitan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Terus? Menurut ayat ini, setan punya kuasa atau bisa nggak dia mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal? Dengar Bang, setan itu diutus, ya, diciptakan dari pertama zaman Nabi Adam untuk menggoda manusia. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kodrat Tapi dia Allah. tidak bisa ya, tidak bisa dia berkuasa atau punya pengaruh terhadap manusia ya, walaupun digoda ya. Terhadap orang yang bertakwa. Cuman kita ini makanya gini pelan-pelan Bang. Dengar Bang. Setan kan diutus untuk menggoda manusia agar dia berbuat jahat, betul? Ya, betul. Setan diutus untuk mempengaruhi manusia, betul? Betul. Tapi untuk orang-orang yang beriman, menurut ayat ini, setan mampu nggak mempengaruhi mereka?
yaitu atas dasar keimanannya, dia mendahului akalnya daripada nafsunya, maka dia terhindar dari godaan setan. Apalagi? Orang nggak nyambung nih orang. Apakah setan mampu mempengaruhi Muhammad? Tidak mampu dia mempengaruhi Nabi Muhammad. Dengar saya, dengar. Baik, Oke, sebentar, biar saya selesaikan. Saya dengar. Biar saya selesaikan dulu. Setan tidak mampu mempengaruhi Muhammad. Karena ayat ini bilang, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Sekarang kita simpulkan bahwa setan tidak mampu mempengaruhi Muhammad. Anda tahu Muhammad pernah kena sihir? Gak pernah kena sihir, makanya diturunkan surah Al-Falaq. Muhammad tidak pernah kena sihir. Untuk menjadi sebentar, penghalang. Muhammad pernah kena sihir gak? Kalau yang saya baca di sejarah, saya punya sejarah Nabawiyah. Ya, yang saya tanya, apakah Muhammad pernah kena sihir? Kalau yang saya baca nggak pernah kena sihir. Baik, karena menjadi pantesan kamu masih Islam makanya. Alasan kamu masih Islam adalah kamu tidak mengetahui apa itu Islam. Tuhan itu jangan 3, bos. Bentar. Tuhan itu 1. Muhammad, apakah dia pernah terkena sihir? Baik, lihat ya, lihat. Coba dengarkan ini. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi SAW, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan, ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan caranya. Nah, Muhammad kena sihir, betul? Ya, oke. Berarti benar. Sihir itu siapa itu siapa? Siapa itu siapa tadi? Sihir itu datangnya dari syaitan, betul? Ya. Oke. Artinya Muhammad kena pengaruh setan, betul? Jangan langsung ditafsirkan seperti itu, Bang. Ini berat ini berat. Tadi Anda bilang Muhammad itu tidak mati, tetapi dia hidup karena dia termasuk orang-orang yang soleh, betul? Ya, tetapi betul. ternyata menurut riwayat umat Islam, Muhammad kena pengaruh setan. Artinya mustahil dia digolongkan termasuk golongan orang-orang yang soleh karena dia kena pengaruh setan. Mana bisa orang yang soleh kena pengaruh setan? Jawab. Dengar, Bang. Ya. Rasulullah itu ada ayat mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, telah datang kepada kalian rasul utusan Allah min anfusikum dari kalangan kalian manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, bahasa Indonesianya aja, Bang. Jangan panjang-panjang, Bang. Bahasa Indonesianya aja. Karena kau nggak tahu bahasa Arab. Saya tahu katanya itu trik. tapi nggak tahu saya bahasa tahu Arab. itu trik para ustadz supaya terlihat ngarap. Karena dia bingung, dia pamer bahasa Arabnya, pamer lugah kepalanya, supaya jamaah mengira dia orang berilmu. Jangan bersembunyi, sebentar. Apa yang saya tahu, jangan bersembunyi di balik Anda pintar mengucapkan kosakata bahasa Arab. Ya, intinya tadi, dengar biar kita fokus ke tema. Oke. Intinya tadi kamu bilang, Muhammad Reza, kamu bilang begini, bahwasanya Muhammad itu tidak mati. Karena di dalam Al-Quran tertulis, jangan kamu menyangka bahwa orang-orang yang wafat di jalan Allah itu adalah orang-orang mati, tetapi mereka hidup, betul? Apakah Muhammad tergolong orang yang wafat di jalan Allah? Kan itu sekarang yang kita bahas. Karena menurut Al-Quran, ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang beriman, itu setan tidak mampu mempengaruhi dia, betul? Ya, betul. Nyatanya dalam sejarah umat muslim, setan mampu mempengaruhi Muhammad tidak? Ya, saya pernah. Itu memang. Pernah, artinya Muhammad tidak mungkin tergolong orang yang beriman dan bertakwa, betul? Lah, kok langsung di-framing seperti itu? Gimana sih? Dengar. Orang beriman dan bertakwa, apakah dia bisa dipengaruhi setan? Iya, bisa. Saya bukakan ayatnya. Surat An-Nahl, pelan-pelan. Surat An-Nahl ayat 99.
Perhatikan ya. Sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atau mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Berarti menurut ayat ini, mampukah setan mempengaruhi orang yang beriman? Mampu, tergantung dari dirinya sendiri mengenalikan hawa nafsu. Ya, demi mereka membela Muhammad, maka Qur'annya harus dirubah dulu, betul? Makanya itu Quran bukan ditafsirkan secara birro'i. Oke, coba ambil Qur'anmu. Ambil Qur'anmu coba. Surat ayat 99. Saya nggak punya wudhu, pegang Quran bagaimana? Udah tahu saya itu. Udah tahu. Nih, ini kamu ternyata orang awam. Gini, kalau ada di dalam Al-Quran, barang siapa yang mau pegang Quran harus wudhu dulu. Saya lompat dari Monas. Ada. Tunjukin ayatnya. Tunjukin ayatnya. Di surah Al-Waqi'ah. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? La yamassuhu ilal mutahharun. Oke, surat berapa? Berapa? Biar saya bukakan. Kamu jangan bicara. Surat berapa? Ayat berapa? Al-Waqi'ah ayat berapa itu? Surat Al-Waqi'ah. Karena ente nggak tahu bahasa Arab, makanya aku. Ayat berapa? Al-Waqi'ah berapa? Al-Waqi'ah ayat berapa? Paling pojok, sebelah atas, sebelah kiri. Atas sebelah kiri ayat berapa? Surat Al-Waqi'ah ayat berapa? Ayat 79, ayat 79. Ayat 79, saya bacakan. Ngarang bebas aja kamu mengatakan. Ngarang bebas. Kalau baca Quran harus berwudu dulu. Nekat yang nyata. Makanya baik, jangan saya bacakan surat Al-Waqi'ah. Itu. Saya bacakan surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-79. Saya bacakan. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Saya bacakan ya, saya bacakan dari awalnya. Ya, nih ya. Saya bacakan. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia. Sudah? Terus. Pada kitab yang terpelihara di Lauful Mahfudz. Ini kitab yang di Lauful Mahfudz. Ya. Kemudian tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ya, memang. Jadi tidak ada orang yang menyentuh kitab yang di Lauful Mahfudz itu kecuali orang-orang yang disucikan. Makanya jangan ditafsirkan secara pikiranmu, Iblis. Saya bacakan. Jangan ditafsirkan secara pada kitab yang terpelihara itu di Lauful Mahfudz, betul nggak? Tolol. Iya, memang itu artinya seperti itu. Tapi itu ditafsirkan lagi. Kalau mau menyentuh kitab yang di Lauful Mahfudz harus disucikan dulu, betul? Bukan kitab. Bukan kitab yang sekarang ini Al-Quran. Nih, Al-Quran. Muter-muter dari lagi. Lauhil Mahfudz. Melewati Baitul Izzah. Bagaimana? Muter-muter. Muter apa? Oke, kembali ke tema. Oke, ya. Jadi Muhammad kamu sudah akui bahwa dia ada di kuburan, betul? Ya, memang. Oke. Dan umat muslim itu adalah pengikut Muhammad, betul? Oh, betul sekali. Gak ragu pengikut saya. Muhammad yang sekarang ada di kuburan, betul? Iya, panutan saya. Oke. Artinya Islam adalah umat yang mengikuti mayat di dalam kubur, betul? Bukan mengikuti mayatnya, tapi mengikuti ajarannya. Ajarannya, kan? Bos. Jadi bukan bos. Pengikut Muhammad? Pengikutnya, tapi ajarannya Muhammad ada di yang mana? dibawakan beliau. Ya dalam kubur. Berarti kalian pengikut orang yang ada dalam kubur, betul? Ya iya, tapi bukan mengikut. Ayo buat pengakuan. Saya Muslim, saya adalah pengikut mayat dalam kuburan. Silakan. No. Gini. Saya ulangin pelan-pelan. Dengar. Orang yang bernama Muhammad, anaknya Aminah, ada di dalam kuburan, betul? Betul. Umat Muslim menjadikan Muhammad anaknya Aminah itu yang ada di dalam kuburan itu sebagai pemimpinnya, sebagai sosok yang harus diikuti, betul? Betul. Berarti umat Muslim pengikut atau dipimpin oleh orang dalam kuburan, betul? Betul, karena dia manusia biasa, meninggal.
makanya meninggal. sekarang buat pengakuan. Dengar buat dulu, pengakuan. dengar dulu, Kami dengar dulu. umat Dengar dulu. muslim. Ayo coba buat pengakuan. Idris, tunggu, dengar dulu. Nah, dengar dulu. ini gimana nih suruh buat pengakuan Dengar tidak dulu mau. saya. Ayo. Dengar dulu saya. Dengar Saya dulu saya. umat muslim. Ayo bilang. Dengar dulu saya. Rasulullah itu basyarun, manusia, lakal basyar, tidak sama Yang seperti bilang dia ente. ondel-ondel siapa? Nah, iya, Siapa yang makanya bilang dia- Muhammad ondel-ondel? Dengar saya. Dia manusia biasa. Iya, wafat, justru punya nyawa. karena dia manusia biasa, kenapa kamu nekat menyembahnya? Yang menyembahnya siapa? Dodo. Oke, sekarang begini. Gimana sih kamu ini? Siapa yang menyembahnya? Gini, Bang. Mengikut ajarannya. Oke, baik. Khotamul Anbiya. Oke, baik. Wal Mursalin. Bang, punya teman orang Kristen kan? Punya Pernah teman lihat saya orang Kristen kan ke gereja? Gak pernah, karena saya anti melihat salib itu. Karena Oke, situ baik. ada setan memanggil Oke. situ. Tapi Anda pernah lihat kan orang Kristen di gereja, mereka nyanyi-nyanyi, memanggil-manggil nama Yesus. Pernah ya? Yesus panggil Pernah? begitu. Pernah dilihat di handphone aja. Baik. Gak pernah Baik. langsung. Oke, baik. Di handphone lihat orang Kristen panggil-panggil nama Yesus, berseru-seru kepada Yesus. Ketika orang Kristen berseru-seru, memanggil-manggil nama Yesus, bernyanyi-nyanyi, bahkan kalian ejek, jingkrak-jingkrak, joget-joget, kalian dengan cepat mengatakan, lihat, orang Kristen nyembah Tuhannya, betul? Betul? Ya. Baik. Ketika orang Islam, nih saya balik dulu kamera saya bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Ketika orang Islam melakukan hal yang sama, nih sebentar ya. Sebentar. Ketika ada orang Islam yang dia di tempatnya, di masjidnya atau dimanapun, berkumpul, bernyanyi-nyanyi seperti ini, seperti yang dilakukan oleh orang Kristen juga. Saya balik sedikit kamera saya dulu biar teman-teman lihat. Nih ya. Abang ini mungkin belum lihat. Nih. Apa Nih, Bang, ya. solawatan kayak begitu. Ya, sebentar Terus saya kamu berbesar bilang sama dulu nih. kayak orang Lihat Kristen nih. begitu. Saya udah lihat itu bang, udah lihat saya itu, udah. Udah lihat saya itu. Oke, baik. Jadi di dalam video itu, ya, bagaimana Muslim berbondong-bondong, mereka bikin konser, mereka gini, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul? Betul. Apa bedanya dengan orang Kristen yang juga melakukan hal yang sama? Ya Yesus, dengarlah seruanku. Bedanya di mana? Bedanya, ente mengakuin itu Yesus Tuhan. Kami tidak mengakui Nabi Muhammad itu Rob. Intinya berarti Tidak melakukan mengakui hal yang itu sama enggak? Tuhan. Melakukan hal yang sama enggak? Itu namanya kegirangan. Kegirangan. Mulai dah dia akrobat. Sebentar. Sebelum kita membahas apakah Islam mengakui Muhammad itu Tuhan atau tidak, perlakuan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap Yesus dengan yang dilakukan umat Muslim terhadap Muhammad di dalam acara-acara yang demikian itu sama nggak? Oh, saya beda Oke, sebentar, beda nih, niat, bos. Beda niat. Gini ya. Di gereja ataupun di tempat konser, ketika ada KKR, orang Kristen bilang begini, ya Yesus. Oke? Ya. Mereka atau kami ya, orang-orang Kristen berseru-seru Yesus, ya dengarlah kami. Lalu Muslim melakukan hal yang sama, konser, bikin musik, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul? Itu beda niat, bos. Memang secara zahirnya kelihatan seperti itu. Beda niat bukan menyembah itu.
Sebentar, berarti melakukan hal yang sama nggak? Menyembah Gini, yang jangan jemuran. bahas niat-niat dulu, nanti debat kusir. Apa yang dilakukan oleh pihak Kristen dan pihak Muslim sama nggak? Ya dari secara zahirnya sama. Sama, baik Cuman- sama. cuman bukan kayak Sebentar, pelan-pelan ya. Ketika kami orang Kristen kayak begitu, berseru-seru kepada Yesus, nyanyi-nyanyi, memanggil-manggil nama Yesus, kalian bilang apa? Bentar, orang Kristen lagi nyembah Tuhannya itu. Sambil jongkrak-jingkrak mereka, sambil ini, joget-joget. Sekarang saya mau mengatakan hal yang sama. Orang Islam lagi nuhanin Muhammad, lagi jingkrak-jingkrak nyembah memuliakan manusia dalam kubur namanya Muhammad. Nah, bedanya sebentar Bang, belum selesai. Sebentar, biar saya kelarin dulu, Bedanya di mana? Nih, bedanya saya kasih tahu. Ini bedanya, Bang. Nih. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, ketika kami memanggil-manggil nama Yesus, memuji-muji Yesus, Yesus yang kami panggil, Yesus yang kami puji-puji, yang kami berseru-seru kepadanya, dia hidup, dia naik ke surga. Sementara kalian ketika berkata, ya Rasulullah, Muhammadku dengarlah seruanku. Kalian berseru kepada mayat di dalam kuburan. Jadi siapa yang menyembah mayat dalam kuburan? Islam. Ini sudah diakui. Loh. Sebentar ya. Sebentar. Yang nyembah. Ini sudah diakui oleh pendebat Muslim. Pendebat Muslim namanya Ar-Rasyid bahwa Robnya umat Muslim, Tuhannya orang Islam itu mayat dalam kuburan. Nih. Sebentar ya, nih. Ini pendebat Muslim, jangan salah, namanya Ar-Rasyid. Nih, apa yang dikatakan Ar-Rasyid? Dengarkan. Solong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Apakah umat Muslim? Tadi kan kamu bilang, kami umat Muslim tidak mengakui Muhammad itu Tuhan. Bang, jangan terjebak. Tuhan itu bahasa Indonesia. Nih, apakah Muslim mengakui bahwa Muhammad itu robnya? Nih. Itu Tuhan itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu Rob. Nah, apakah umat Muslim mengakui Muhammad Robnya? Udah tahu semua saya itu. Habis ini Anda ngomong, nih ya, nih. Ini adalah seorang petinggi APII, ya, organisasi pendebat Islam nih. Namanya Ustadz Al-Mantiki, Daman Al-Mantiki, makanya dikasih nama Al-Mantiki karena dia ahli mantik. Zuma saja berguru kepada dia. Nih, apa kata dia? Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Nah, Muhammad itu Robmu. Dan Robmu ada di dalam kuburan. Makanya saya bilang, siapakah yang mempertuhan atau merobkan mayat? Jawabannya orang Islam. Robmu mayat dalam kubur. Yang menuhankan Nabi Muhammad kuburan itu siapa? Itu saya bilang tergantung niatnya, Bos. Apakah Muhammad itu Rob? Robul Balad emang disebut Tuhan? Oke, Muhammad Rob. Muhammad ada dalam kuburan, betul? Dalam kuburan. Berarti siapa yang Robnya dalam kuburan? Meninggal lagi. Edis. Sudah kubilang Bang, bertaubatlah. Saya udah tahu semua pikiranmu itu. Pikiranmu saya Kamu udah tahu semua. Oke, Muhammad itu Rob nggak dia secara kaidah bahasa? Secara kaidah bahasa, grammar bahasa Arab, apakah Muhammad itu Rob di tengah-tengah umat? Dengar dulu. Dengar dulu. Gimana kau Daeng? Coba Daeng Muhammad Reza, dengarkan Daeng ya, begini. Apakah secara kaidah bahasa, grammar bahasa Arab, posisi Muhammad di tengah-tengah umat muslim itu sebagai Rob? Ya kalau secara lafziyah, secara huruf ya,
Rob itu, ya, Rob bukan hanya kita artikan sebagai Tuhan. Singkat. Apakah Muhammad di tengah-tengah umat muslim dia sebagai Rob? Ya, memang banyak pendapat seperti itu, ulama-ulama bertempat. Oke, dia Rob atau tidak? Seperti itu. Ya, kalau kita mengaku ya Rob, tapi bukan secara Rob cukup Tuhan, di situ, bukan secara Rob Muhammad, Tuhan. cukup. Muhammad adalah Robnya umat. Pertanyaan selanjutnya, apakah Muhammad sudah meninggal atau mati atau ada dalam kuburan? Iya, dalam kuburan. Berarti Robnya umat muslim adalah mayat dalam kubur, betul? Enggak. Nah, udah mulai on saklar. Bu, beli saklar, Bu. Edis. Sebentar on. Saya tahu memang udah banyak orang kok gitu kan. Saya udah tahu semua. Saya udah nonton semua karena loh, Daeng, kau sendiri sudah mengiyakan. Bagaimana, Ki? Kau pun sudah mengiyakan. Oke, kamu sudah mau framing saya banyak. Kok mau framing bagaimana? Di mana framingnya? Kan sudah saya tanya tadi, apakah Muhammad itu Rob? Kamu bilang iya. Apakah Muhammad ada dalam kubur? Sudah meninggal, sudah menjadi mayat? Kamu bilang iya. Berarti Robmu adalah mayat. Kamu bilang bukan, ini gimana? Oke, sebentar gini sekarang. Muhammad adalah Rob. Allah Rob juga enggak? Robul Alamin, Tuhan semesta alam. Gini, di tengah-tengah umat muslim, Muhammad adalah Rob. Apakah di tengah-tengah umat muslim, Allah juga menjadi Rob? Saya bilang Robul Alamin, Tuhan semesta alam. Iya, saya nggak bilang semesta alam. Di tengah-tengah umat dia Rob juga nggak? Iya, Rob. Oke, Tuhan kami. Berarti yang menjadi Rob di tengah-tengah umat muslim, Allah dan Muhammad, betul? Ya, oke, betul. Oke, berarti berapa Robnya umat muslim? Yang satu bukan Robul Alamin. Berarti ada berapa Robnya umat muslim? Yang pemimpin kami. Oke. Yang pemimpin kami. Oke, berarti Muhammad Rob, Allah juga Rob. Ada berapa Robnya umat muslim? Beda kayak niatnya sama kalian. Inilah saya bilang beda. Sebentar, jawab dulu. Apakah umat muslim bisa tambah-tambahan, teman-teman? Berapa Robnya umat muslim? Allah Rob di tengah-tengah umat, Muhammad Rob di tengah-tengah umat. Berarti berapa Robnya? Oke, 2, saya akui 2. Tapi beda Dengar saya. Besok kau jangan ngeledek lagi. Jangan kau ngeledek lagi orang Kristen. Kristen, Yesus Tuhan. Ya, Bapak Tuhan. Ya, Roh Kudus Tuhan. Berarti berapa Tuhanmu? 3, Teng. Teng. Berarti 3 untuk Tuhanmu. Jadi kau besok jangan kau ledek lagi begitu, Ki. Emang itu 3? Loh, sekarang kau sudah akui Tuhanmu 2. Nah, masih hebat saya 3. Masih kalah 1 kau. Kan saya bilang tadi beda. Dengar saya, Edi. Makanya beda Robbul Alamin. Jangan kalian suka meledek-ledek. Nanti dibalikan sama kau pusing punya kepala. Ya? Jadi makanya saya bilang begini, Muhammad Reza. Intinya kau sudah mengaku bahwa Rob. Permasalahan kau sudah mengakui. Ini yang mengakui bukan kamu saja. Tahu tasik ngaji. Di framing dulu. Kok framing? Kata pendeta. Dengar ya. Dengar dulu. Dengar. Saya mau tanya sama ente. Saya kan sudah saya kirim sama antum sama ente itu. Kata pendeta, Yesus dulu kecil disekolahkan. Lo kok bisa Tuhan sekolah? Ya, di mana? Tertulis di mana itu? Lah itu kata pendeta sendiri. Ya tanya sama dia. Tanya sama saya. Yang menjadi rujukan kami itu Bible. Bible yang jadi rujukan kami. Itu pendeta yang kata itu pendeta yang menjadi rujukan kami itu Bible, bukan omongan pendeta ini segala macam. Tapi walaupun demikian gini sebentar. Ini pertanyaan Abang Lucy Juma ini, ya, pertanyaan Abang Lucy Juma. Oke. Ini ya, teman-teman kan sering Juma mengejek ya. Maria mengendong Yesus ini anakku Tuhanku gitu ya. Nah, kita balik sebentar. Muhammad adalah Robnya umat muslim. Sekarang saya tanya, Aminah ibunya Muhammad nggak? Iya, ibunya Muhammad. Aminah itu seorang muslim nggak? Iya.
Oke, berarti Muhammad Robnya enggak? Bingung, bingung. Dengar mikirnya. Edis, saya bilang tadi Pelan-pelan, dengar. Tuhan sama yang Sebentar. Apakah umat kami ini? Jangan panik. Tenang, tarik napas. Hembuskan. Oke. Apakah Muhammad itu Rob? Cuman itu aja kau mau. Enggak, dijawab dulu. Dia jawab, apakah Muhammad itu Rob? Iya. Oke, apakah Aminah Muslim? Muslim. Oke, apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti ibunya menggendong Robnya, betul? Ya Robku ku gendong-gendong. Kami menuhankan Nabi Muhammad, bukan kayak kalian menuhankan 3 Tuhan. Yang jadi masalahnya di mana? Dengar ya, Edis. Robku gitu. Dengar. Robku. Sayang gitu. Oke, berarti anakku adalah Robku, betul? Enggak, bukan. No. Oke, apakah Aminah seorang muslimah? Iya, muslim. Terus. Oke, apakah Muhammad itu Robnya? Balikan itu. Pelan. Apakah Muhammad itu Robnya? Saya mau nanya. Kan belum saya meninggal dunia. Jawab tadi tuh. Yang saya tanyakan. Saudara. Ini pendeta lupa. Berat. Ini kemarin itu pertanyaan-pertanyaanmu sudah basi semua. Gini, dengar. Aminah ibunya Muhammad. Muhammad adalah Robnya Aminah. Nah, pertanyaan saya, apakah Aminah menggendong Robnya sendiri? Allahu Akbar. Berat. Udah saya kasih tahu tadi, beda Rabbul Alamin. Gimana? Beda Rabbul Alamin, niatnya menuhankan. Saya nggak bilang Rabbul Alamin. Saya nggak bilang Rabbul Alamin. Sama Rob yang menjadi panutan kami, yang memimpin seluruh umat manusia. Bukan. Makanya ente belajar intinya dulu. Muhammad adalah Rob, betul? Itu aja kamu bilang intinya Rob. Iya. Intinya Muhammad adalah Rob, betul? Iya, Rob terus. Oke. Dan Aminah menggendong Robnya sendiri, betul? Allahu Akbar. Wah, nggak bisa jawab. Aminah menggendong Robnya sendiri nggak? Iya. Artinya Rob, bukan Rob. Artinya anakku sebentar. Aminah berkata anakku adalah Robku, betul? Bukan Rob Tuhan, Edis. Bukan Rob. Gak usah kayak diterjemahin. Kalau diterjemahin nanti kita jadi bingung. Gak usah diterjemahin. Bukan kalian kayak kalian mengakui 3 Tuhan. Kamu kami sudah mengakui Rob Tuhan 2. Kalau kamu Robku 2, Rob saya 3 kan sudah salah. dijelaskan, Edis. Robbul Balak apa artinya? Robbul Balak apa artinya? Robku saja 2 kok, masih hebatan saya Rob saya 3. Robbul Balak apa artinya? Udah gitu Robku tinggal 1 lagi, satunya udah masuk kuburan. Jadi gini Bang, makanya saya kasih tahu ya. Ini yang jadi masalah dalam problem terjemahan bahasa Indonesia. Ini saya kasih tahu ya. Gini loh. Kata Rob itu, Rob ini kan bahasa Yunaninya itu kan kurios. Nah, bahasa Inggrisnya itu Lord. Atau bahasa Jawanya itu Gusti. Ya, nggak apa-apa Bang. Gusti, Lord, Rob, kurios itu mati nggak apa-apa. Tetapi ketika kata kurios, kata Rob ini diterjemahkan jadi satu kata Tuhan, memang itu menimbulkan masalah. Karena kata Tuhan itu sudah disalahpahami oleh kita sendiri orang Indonesia. Kata Tuhan itu sebenarnya artinya itu Tuhan. Tuhan sama Tuhan itu sama aja. Nah banyak orang tidak tahu itu. Dengar. Di dalam Bibelmu sendiri yang sudah saya kirimkan, yang sudah saya kirimkan di Bibelmu itu dari tahun ke tahun itu berubah dari Tuhan jadi Tuhan. Coba. Terjemahan nggak apa-apa terjemahan. Gak apa-apa bagaimana? Oke, baik. Jadi baik. Kita ikuti pola pikirmu. Saya ikuti ya, Reza ya. Gini.
Rob itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, Tuhan apa Tuhan? Beda Tuhan sama Tuhan, bos. Dan dengar. Sebentar dengar gini, saya. kata Rob, makanya di dalam kalau Islam, diterjemahkan ke dalam bahasa, sebentar. Makanya di dalam, dengar dulu. Pelan-pelan Reza, Ya. tenang. Kata Rob, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Terus? Oke, baik. Saya bukakan suratnya. Beda sama ente Bible-nya ente itu, yang Nggak Tuhan apa-apa, jadi nggak Tuhan. apa-apa. Saya bukakan Nah, suratnya bagaimana ya. sih? Kita bukakan. Di dalam Makanya surat jangan Yusuf framing Nabi Muhammad ayat terus. 23 ya. Nih. Baik. Oke, saya akan tunjukkan ya kata Robbi. Ya, saya balikan dulu ini saya. Saya tampilkan dulu di sini. Oke. Kelihatan kata Robbi ini? Apa bacanya itu? Coba apa bahasanya itu? Oke. Di sini ada kata Allah innahu Robbi, betul nggak? Terus? Oke, kata Robbi ini diterjemahkan apa? Tuhan. Tuhan. Baik, kita cek apakah diterjemahkan Tuhan? Kita lihat. Apa di sini? Lah, makanya jangan dibuka itu. Dulu Tuhan, sekarang Tuhan. Innahu Rabbi. Sesungguhnya Allah, sungguh Tuanku. Tuhan. Dirubah oleh orang Islam jadi Tuhan. Tuhan. Kenapa Allah yang Tuhan kau ganti jadi Tuhan? Di handphone itu Quran. Nanti sudah cari. Oke, coba ambil Quranmu. Ambil Quranmu. Kita cek apakah di Quranmu juga seperti itu, yuk. Yuk, ambil. Mana Quran mana? Kita tantang. Apakah kata Robbi di situ Tuhan atau Tuhan? Udah dibilang Tuhan sama Tuhan tuh sama saja, botol. Bapa di sorga itu Tuhan juga. Tuhan atau Tuhan Bapa sama. Di sorga. Iya. Roh Kudus itu juga Tuhan atau Tuhan sama itu. Artinya kita hamba. Tuhan itu lawan katanya hamba. Terus berapa Tuhanmu? 3. Gimana? 3. Lawan kata Tuhan itu hamba. Artinya apa? Orang yang dikendalikan, orang yang melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya. Nah, posisi seorang Kristen harus menjadi hamba. Hamba daripada Roh Kudus. Melakukan apa yang diperintahkan Roh Kudus. Kau pun hambanya Muhammad kau tuh. Karena kau dikendalikan oleh manusia dalam kubur namanya Muhammad. Emang saya mengakui Nabi Muhammad Tuhan. Masalah kau saya nggak mengakui itu nggak masalah. Masalahnya kau sudah mengakui Muhammad itu Rob. Betul. Ya, itu aja kau premi. Kamu mengakui nggak Muhammad itu Rob? Robul ini, Robul wilayah. Rob nggak dia? Iya Rob, bukan Rob, berarti Rob Tuhan. Apa? Rob itu beda apa Robbul terjemahannya? Alamin. Apa terjemahan Rob? Makasih Bang Daniel, makasih. Terima kasih pesawat terbangnya. Akhirnya ada yang ngasih pesawat, udah berbusa-busa. Silakan. Yang saya tanyain kan, Muhammad Reza, dengar Muhammad Reza ya. Saya bilang sama kamu tadi, apakah Muhammad itu Rob? Kamu jawab iya. Betul? Betul nggak? Apa bahasa Indonesianya Rob? Tuhan. Lawan katanya Tuhan apa? Lawan katanya Tuhan apa? Apa lawan katanya Tuhan? Hamba. Ya terus? Berarti kamu hambanya Muhammad. Kan saya bilang beda niat, bukan menyembah Nabi Muhammad. Intinya kamu itu melakukan apa yang diperintahkan Muhammad. Terhadap Muhammad, posisi kamu itu menghambakan diri. Karena kalau ada Muhammad, ke dia. Siap. Gitu posisimu sama Muhammad. Karena diwahyukan ke dia segala perintah. Nah, kami di dalam kekristenan pun sama. Yesus, kami harus menghambakan diri kepada dia. Harus kami buat Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kami. Supaya apa? Supaya kami melakukan apa yang diperintahkan dia. Saya tanya ente, kenapa tidak menuhankan saja? Coba ambil Quran dulu. Itu tadi udah kamu suruh ambil Quran, ambil.
Quranmu ambil Tunggu, dulu. Kenapa saya tanya dulu? Kenapa tidak ente Iya, Quranmu ambil dulu, Reza. Yang saya nggak biar punya kita wudu, buktikan Tuhan apa botol. Tuhan di situ. Coba silakan. Itu sama Sudah, seperti Tuhan. tahu itu sama itu. Saya tidak tahu, saya tidak tahu, sama. Udah artinya itu. Ya udah Rob, coba ambil itu dulu, Tuhan. ambil itumu. Oke. Sebentar, ambil dulu itumu, apa namanya? Quranmu. Nekat yang nyata. Makasih Bang Jempol, makasih. Yuk. Coba bukakan. Udah, pokoknya artinya itu sudah. Pokoknya. Loh, Nih ya, saya gimana bukakan sudah? Quran kata per kata kalau kamu nggak percaya nih ya, Reza ya. Nih, saya balikin lagi kamera saya. Kata Robbi itu diterjemahkan oleh penerjemah ini sebagai Tuan, bukan Tuhan. Lalu direvisi jadi Tuhan. Nih, sebentar ya. Nih, perhatikan. Kelihatan? Nih, innahu, sungguh. Innahu artinya sesungguhnya atau sungguh. Robbi, Tuanku. Ini Quranmu sendiri nih, kata per kata. Nih, kata per kata. Innahu Robbi. Nih, kalau kita baca dari ayat sini ya, nih. Aku berlindung kepada Allah, ya. Innahu, sesungguhnya Robbi, Tuhanku, Tuanku, Allah Tuhan. Kalian kan sering ngejek begini. Coba di mana di dalam Bible Yesus ngaku Tuhan? Orang Kristen buka Yohanes pasal 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Donditan protes. Ambil terjemahan lama. Di situ Tuhan, bukan Tuhan. Kau edit Tuhan jadi Tuhan. Salahnya Tuhan sama Tuhan tuh sama, botol. Tuhan sama Tuhan. Iya, Oke. masalahnya kamu pikir kayak itu kata yang berbeda, itu kata yang sama. Dengar saya. Makanya di dalam Islam juga Nekat yang nyata diajarkan. kamu itu. Diajarkan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Oke. Bagaimana? Apa sih pengertian ilah itu sekarang? Pengertian Tuhan itu apa? Tuhan itu yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan alam semesta. Itu kan pekerjaannya. Pengertian, definisi kata Tuhan yang dalam bahasa Arab itu Rob atau ilah itu apa? Ya raja. Yang menjadi sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Itu definisi Tuhan atau Tuhan atau ilah. Makanya di dalam Al-Quran apa saja itu bisa jadi ilah. Tapi jangan kamu menjadikan apa saja itu jadi ilah. Jadi yang mengendalikan kamu jadi raja kamu. Contohnya hawa nafsu jangan dijadikan jadi ilah. Karena ada suratnya dalam surat Al-Jaziyah. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya. Artinya membuat hawa nafsu itu jadi keotoritas, jadi raja, jadi pengendali hidupnya. Jadi kata Tuhan atau Tuhan itu maksudnya pengendalimu. Nah, sebagai orang Kristen wajib hukumnya buat Bapa di surga jadi pengendali. Yesus jadi pengendali, Roh Kudus jadi pengendali, nggak masalah. Orang kamu saja buat Muhammad dan Allah jadi pengendali. Kalau pengendali, ntar ini menerbitkan satu, matahari dari sebelah barat, yang minta dari sebelah timur. Nah, bagaimana? Gak bisa karena baik Bapak gini, dan Roh Kudus itu satu. Masalahnya Allah dan Muhammad sering berantem. Bahkan Allah sering berantem. Dari mana? Tahu dari mana? Mau saya tunjukkan dalilnya. Nah, nanti saya tunjukkan dalilnya kamu. Allah dan Muhammad tuh sering gontok-gontokan. Mau saya tunjukkan nggak dalilnya? Oke, ya tunjukkan. Oke, baik. Baik. Kamu sayangnya nggak punya Al-Quran. Oke, coba buka Quran surat. Sebentar, saya tampilkan saja backgroundnya ya. Biar saya tunjukin kamu Muhammad tuh sering membantah Allah. Muhammad itu membangkang dia sama Allah. Disuruh Allah apa, dijawab dia ini. Oke. Coba buka surat Al-Ahzab nomor 63. Sebentar, buka surat Al-Ahzab 63. Apa isinya? Al-Ahzab 63. Apa isinya?
Mana? Kiamat, Katanya kamu kiamat. punya Quran. Coba buka Quran surat Al-Ahzab ayat 63. Oke, oke. Kiamat hanya Allah yang tahu. Ya. Tuh. Jadi Terus? saya bukakan saja. Kamu kan malas buka Quran. Nah, sebentar. Kan malas. Al-Ahzab. Karena nggak ada wudu. Taruh tinggalin ini. Al-Ahzab. Ntar saya Sebentar turun. ya. Dikira saya nggak berani. Nah. Iya, kamu masalahnya takut buka Quranmu. Bukan takut karena saya nggak punya wudu. Diajarin nggak punya wudu, nggak bisa pegang Quran. Ngarang bebas kamu. Pegang Injil. Saya bacakan. Ini dikatakan di sini, manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ya, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Terus, jadi permasalahannya Jadi gimana? ketika ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, apa Allah perintahkan supaya Muhammad mengatakannya? Apa Allah perintahkan supaya mengatakannya? Saya ulangi pelan-pelan, Coba ulang. Orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Kul, katakanlah, pengetahuan tentang hari kiamat hanyalah di sisi Allah. Betul? Ya, betul. Jadi Allah memerintahkan Muhammad, kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat, apa yang harus Muhammad jawab menurut Allah? Di dalam hadis dikatakan. Sebentar dulu. Suruh Allah apa? Apa yang menjadi Allah revisi suruh? saya. Menjadi revisi saya. Karena ilmu yang saya ambil dari pelajaran dia. Menurut Al-Quran, Allah bilang sama Muhammad, katakanlah kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Iya, memang hanya Allah yang tahu. Iya, tapi di dalam gimana? hadis Muhammad bilang kiamat hari Jumat. Jadi di sini Muhammad tidak mendengarkan perintah Allah. Dengar, Edis. Karena Allah suruh Edis, Muhammad bilang sama orang yang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, bahwa pengetahuan hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Tapi Ya, memang Muhammad betul di itu. dalam hadis malah sok tahu bilang katanya kiamat hari Jumat. Dengar saya, Makanya Edis. saya bilang, Oke. Bang, Muhammad sering bantah Allah. Dengar saya, Edis. Nih, sering dengar dulu, mereka dengar dulu. tengkar. Satu sama Dengar lain. dulu. Dengar dulu, Edis. Makanya kalian Walaupun punya di dua firman roh, nggak ada, satu sama walaupun lain, di saling Quran nggak tabrak-tabrakan. ada. Ya, udah. Terserah mau penghina saya, terserah. Walaupun di dalam Quran dikatakan seperti itu, dengar ya. Rasulullah mengatakan bukan atas kehendaknya sendiri, akan tetapi ilham dari Allah. Ada namanya hadis qudsi. Ada yang Ilham namanya dari hadis Allah. qudsi. Wah, Bukan ini hanya baik. bukan hanya melandaskan Al-Qur'an, akan tetapi hadis, kemudian ijma, qiyas dan lain sebagainya macam. Bukan kayak kalian di Alkitab dibilang begitu langsung kalian antikan begitu. Baik. Baik. Teman-teman, selama ini orang Islam tuh diprank karena Muhammad itu dapat wahyu dari Allah. Apakah Muhammad dapat wahyu dari Allah atau dari setan? Perhatikan ya, perhatikan. Seperti apakah wahyu datang kepada Muhammad? Anda tahu? Ya. Baik, Gimana? saya balik kamera saya. Ini makanya teman-teman, wahyunya Allah dengan wahyunya ini beda-beda ya, karena ya ternyata yang datang Emang itu kayak- adalah syaitan. kayak bibirnya Perhatikan. Tidak pernah. Ini sebuah hadis dikatakan begini. Nabi SAW mengabarkan bahwa lonceng yang digantung di leher hewan adalah salah satu media yang digunakan oleh setan untuk menyibukkan manusia dan memalingkan mereka dari tujuan mereka diciptakan. Ya, ini lonceng itu adalah seruling setan. Nih, hadis tentang lonceng yang menjadi seruling setan ada banyak sekali. Saya tampilkan ya. Nih, saya lihatkan lagi nih. Perhatikan, ya. Para malaikat tidak akan menemani seseorang yang di dalamnya ada anjing dan lonceng. Perhatikan, lonceng itu seruling setan. Nih, ini banyak sekali tentang lonceng.
Tapi bagaimanakah Muhammad mendapat wahyu? Nih, saya tunjukin. Bagaimana cara Muhammad mendapat wahyu? Ternyata wahyu datang dalam suara gemerincing lonceng. Nih, saya tunjukkan kepada kamu. Inilah makanya orang Islam nih teman-teman. Nih, saya tunjukkan. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwa Al-Haris bin Hisham dan seterusnya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu? Maka Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti gemerincing suara lonceng. Ternyata lonceng yang katanya seruling setan datang kepada Muhammad wahyu yang berupa lonceng pula. Kesimpulannya Muhammad dapat wahyu dari mana? Malu saya mengatakannya. Nanti saya dibilang penistaan agama. Terus kesimpulanmu wahyu datang dari loncengnya secara loh. Sekarang saya tanya, menurut Muhammad wahyu datang seperti suara gemerincing lonceng, betul? Betul? Itu seperti. Iya. Bukan lonceng yang seperti asli. berarti enggak. Nah. Muhammad mendengar wahyu itu seperti gemerincing lonceng. Lonceng, betul nggak? Ya tapi bukan nggak ada loncengnya begitu. Nah, jangan diartikan. Iya, artinya lonceng, suara lonceng, betul nggak? Bukan suara lonceng, betul nggak? Ya, betul. Oke, suara lonceng. Sedangkan kata Muhammad, lonceng itu adalah seruling setan, betul? Dan malaikat tidak mau kalau ada lonceng di rumah, betul? Ya, terus? Kesimpulannya, betul. Berarti Muhammad dapat wahyu dari mana? Dapat wahyu dari Allah. Tapi suaranya... Aduh, berat. Oke lah. Baik, Bang, ini karena kita sudah larut malam, ya. Sudah. Bagaimana kalau kita lanjutkan besok lagi? Besok. Baik. Saya nggak akan menyerah. Kita rehat dulu ya. Nggak akan. Oke. Kita rehat dulu ya. Akan menyerah saya. Oke, kita rehat dulu. Terima kasih Bung Reza. Besok kita siaran lagi karena saya harus ada kegiatan, oke? Capek saya saudara-saudara sudah. Oke? Ya, dia turun sendiri. Ya itulah teman-teman. Bagaimana teman-teman ya? Kita rehat dulu ya. Ini muslim-muslim sudah pada babak belum.